Suatu hari, seorang wanita jatuh dari langit. Ketika dia mendarat, banyak debu muncul dari tanah. Beberapa saat kemudian dia sadar. Akan tetapi, sebelum dia sadar sepenuhnya, busur dan anak panah jatuh tepat di atas kepalanya. Yang bisa dilihat di sekelilingnya hanyalah pepohonan dan busur serta tempat anak panah. Mana ini? Kenapa saya di sini? Dan mengapa saya memiliki busur tepat di sebelah saya? Anjani mencoba mengingat apa yang terjadi sebelum dia datang ke sini. Kemudian dia merasakan sakit yang tajam datang dari kepalanya ketika dia mencoba mengingat. Jika kamu ingin bersamanya, Dewi Anjani, maka kamu harus melewati ketiga ujian yang telah kuberikan dalam perjalananmu untuk bertemu dengannya. Dia kemudian ingat bahwa dia adalah Dewi Anjani, dan dia telah turun ke bumi untuk bertemu dengan calon suaminya. Tetapi, sebelum dia dapat bertemu dengannya, ayahnya telah memberi 3 cobaan yang harus dia atasi. Saat dia selesai mengenang kata-kata ayahnya, dia berdiri, kemudian dia mulai berjalan dan berlari di dalam hutan untuk mencari jalan keluar yang benar. Akan tetapi, secara tidak sengaja dia tersandung dan jatuh menabrak pohon. Aduh, Setelah itu, dia mulai mendengar sebuah bisikan di telinganya. Lewat sini, supaya bisa keluar dari hutan ini. Mendengar itu, Dewi Anjani jalan ke arah yang dia dengar. Beberapa jam dia berjalan, dia kembali ke tempat ia jatuh di awal. Menyadarinya, ia mulai berpikir, apakah ini sebuah cobaan atau halangan untuk aku keluar dari hutan ini? Dewi Anjani kemudian mengingat kembali kata ayahnya. Kamu harus mengikuti kata hatimu jika kamu ingin melalui rintangan yang akan kamu hadapi, dan jangan pernah membiarkan orang atau apapun menjadi halangan di jalanmu. Setelah mengingatnya, dia mulai berpikir untuk menenangkan diri. Kemudian dia mulai berjalan ke satu arah dengan harapan dia akan keluar dari hutan. Beberapa menit kemudian, dia mulai melihat tepi hutan. Ketika dia melihat itu, dia mulai berlari ke tepi hutan. Ketika dia keluar, dia melihat sebuah jalan, dan kemudian dia mulai berjalan menyusuri jalan berharap menemukan orang. Akhirnya sampailah kita pada cobaan terakhir yang harus aku lalui. Tepat di depannya terdapat sebuah gua dengan tulisan bertulisan. Tujuan akhir bagi mereka yang benar-benar menganggap dirinya layak untuk dicintai. Sialan ayah, kamu tidak bisa memilih kata atau kalimat yang lebih baik untuk persidangan terakhir, sehingga kamu hanya menggunakan semua kata ini untuk membuat terdengar mengancam. Dia selesai tertawa, dia dan temannya mulai berjalan ke dalam gua. Tapi, tanpa sepengetahuannya, salah satu teman terpercaya berencana untuk mengkhianatinya selama ini. Tertawalah Dewi Anjani, tapi ketahuilah bahwa ini akan menjadi kuburanmu. Ini gua tidak seperti gua lainnya.
Mengapa? Karena tembok itu seperti tembok kastil. Saat mereka melangkah lebih jauh, mereka tiba di terowongan yang membelah dan kedua terowongan itu terlihat identik satu sama lain. Salah satu rekan Dewi Anjani bertanya, Sekarang, apa yang harus kita lakukan? Ada 2 terowongan. Mana yang benar dan mana yang salah? Dewi Anjani memikirkan jalan mana yang harus ia pilih. Tepat sebelum dia menyelesaikan pikirannya, salah satu temannya memberi saran. Maksud saya ada 4 dari kita dan 2 terowongan. Dan saya yakin bahwa apapun yang ada di depan kita pasti bisa mengatasinya selama kita bekerja sama dengan masing-masing pasangan. Saat berikutnya, kita melihat Dewi Anjani bersama Jenny di sebuah terowongan. Dewi Anjani di belakang dan Jenny di depan. Mereka berjalan seperti ini karena Dewi Anjani menggunakan busur dan anak panah, dan Jenny menggunakan pedang satu tangan. Mereka berjalan dengan hati-hati, tapi tiba-tiba Jenny berhenti di jalurnya. Melihat itu, Dewi Anjani menjadi waspada terhadap sekitarnya. Ada apa, Jen? Tiba-tiba Jenny berpapasan dengan Dewi Anjani. Memperhatikan bahwa Dewi Anjani menembak panah ke Jenny. Hentikan, Jenny. Apa yang kamu lakukan? Kenapa kamu menyerangku? Kamu nanya kenapa? Sederhana kok. Itu karena aku hanya membencimu sejak awal. Pernahkah kau bertanya mengapa hanya aku yang selamat dari perjalanan terakhir? Nah, untuk menjawab rasa penasaranmu itu, karena akulah yang membunuh mereka. Dan alasan simpel banget. Itu karena aku ingin membuatmu menderita. Di adegan berikutnya, kita bisa melihat bahwa Jenny dan Dewi Anjani sedang bertarung satu sama lain. Tapi kita semua tahu bahwa hasilnya adalah Dewi Anjani sebagai pemenangnya. Setelah dia menang, Dewi Anjani harus membuat pilihan. Haruskah aku membunuhnya di sini sekarang? Atau haruskah aku menyerahkannya kepada pihak berwajib setelah kita keluar dari gua ini? Ayo bunuh aku. Kamu tahu bahwa aku ingin membalas kematian teman-temanmu. Daripada membunuhmu di sini, aku akan membawamu ke pihak berwajib. Mereka akan tahu apa yang harus dilakukan padamu. Hah, ini kenapa aku ingin membunuhmu. Kepribadianmu itu yang aku tidak suka sama sekali. Aku tidak peduli kamu suka atau tidak. Kenapa? Karena ini jalan hidupku yang aku pilih dan berusaha membuatku menderita adalah jalan hidupmu. Kemudian Dewi Anjani mulai mengikat lengan Jenny dan membuatnya berdiri dekat di sampingnya. Apa yang terjadi? Mengapa kalian terlambat? Dan mengapa lengan Jenny diikat? Dewi Anjani kemudian menjelaskan keseluruhan cerita kepada mereka. Ketika dia selesai memberitahu mereka, mereka sudah memiliki wajah yang ingin membunuh Jenny di sana. Kemudian mereka tetap tenang dan bertanya kepada Dewi Anjani bagaimana dia ingin menghadapinya. Dewi Anjani kemudian memberitahu mereka bahwa sesampainya di kota, Jenny akan diserahkan kepada pihak berwenang. Setelah itu, mereka berjalan menuju kota yang terletak beberapa mil setelah pintu keluar gua. Ketika mereka tiba, mereka pergi mencari penjaga di kota itu dan kemudian menyerahkan ini kepada mereka. Tetapi juga mereka memberi alasan mengapa mereka menyerahkannya kepada pihak berwenang. Setelah itu, mereka semua pergi dengan cara masing-masing, dan Dewi Anjani pergi mencari suaminya yang akan segera tinggal di kota itu, dan mereka hidup bahagia selama-lamanya.